Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'a ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Mu'minun. Ya kan? Ai hada suratul Mu'minun utawi iki iku surat Al-Mu'min. Al-Mu'minun ya. Makiyatun iku surat kang bangsa makiyah. Wahia utawi suratul Mu'minun iku mi'atu wa thamaniyah ana 118 autis a'asyara utawa 119 apane ayatan ayate. Surat Al-Mu'minun ini adalah surat yang merupakan surat yang diturunkan di Makkah. Surat yang diturunkan di Makkah biasanya ciri-cirinya lebih pada menerangkan akhlak dan menerangkan akidah atau bahkan menerangkan cerita-cerita. Jadi tidak menjelaskan tentang hukum. Kalau nanti ada surat yang menjelaskan tentang hukum, biasanya surat itu diturunkan di Madinah. Surat Al-Mu'minun ini terdiri dari 118 ayat. Ada juga yang mengatakan bahwa surat Al-Mu'minun ini terdiri dari 119 ayat. Kenapa terjadi perbedaan? Ya tentunya lawang ayat-ayat di dalam surat Al-Quran itu merupakan hasil ijtihadi. Yang memunculkan itu adalah para khulafaur rasyidin, Sayyidina Utsman, bahkan ulama-ulama. Nah, oleh karena itu wajar ketika terjadi ikhtilaf dalam jumlah surat-surat di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asma'i Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi kang maha welas asih ing dalam akhirat beloko. Biasanya yai-yai begitu mengartikannya. Jadi kalau Ar-Rahman itu belas kasihnya Allah di dunia dan di akhirat. Tapi kalau Ar-Rahim belas kasihnya Allah di akhirat saja. Dengan demikian kamu saat ini diberi oleh Allah umur yang panjang. Ada yang sudah umurnya 25 kayak Mbak Nur. Berapa Nur? 26, 23. Ada yang sudah 18, ada yang sudah 14 dan lain sebagainya. Itu adalah rahmatnya Allah atau kasih sayangnya Allah
kepada kita di dunia. Ar-Rahman, Rahman-Nya Allah di dunia. Nanti belas kasihnya Allah di akhirat, memang Allah juga menggunakan sifat Ar-Rahman-Nya, tapi lebih konsentrasi nanti ketika kita di akhirat, banyak nikmat-nikmat yang kita dapat melalui sifat Ar-Rahim-Nya Allah. Jadi dalam keadaan apapun kita, dalam keadaan senang, dalam keadaan memiliki sesuatu, terpenuhinya hidup dan kebutuhan hidup kita merupakan bagian daripada sifat rahmannya Allah, sifat kasih sayangnya Allah kepada kita. Jadi walaupun kita dapat sesuatu yang menjadi nikmat kita itu dari kerja kita, hakikatnya adalah diberikan oleh Allah karena Allah sayang kepada kita. Qad aflahal mu'minun. Jarang ya satu surat yang menjelaskan langsung tentang kebaikan-kebaikan daripada orang mukmin. Nah, surat ini menjelaskan langsung. Jadi langsung diawali dengan kebahagiaan ngono istilahnya. Qad aflahal mu'minun. Qad utawi qad iku li tahqiqi tudum faedah li tahqiq atau tahqiq. Tahqiq itu menyatakan. Qad aflaha teman-teman wis bejo. Faza tegese bejo sapa al mukminuna pira-pira wong mukmin. Alladzina rupane wong akeh. Hum utawi mukmin fi sholatihim ing dalam sholate mukmin khasyi'una pira-pira kang khusyuk. Mutawaddi'una tegese pira-pira kang tawadu. Kata Allah dalam ayat pertama surat ini, Allah mengatakan betul-betul beruntung orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin yang beruntung itu? Alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Orang-orang yang mukmin yang beruntung itu adalah ketika dia sholat, sholatnya dilakukan dengan cara khusyuk. Khusyuk itu bagaimana? Mutawadiun. Khusyuk itu tawadu. Khusyuk itu biasanya diartikan mengingat Allah. Dalam sholat-sholatnya gak ada yang diingat selain Allah. Tapi juga kalau mutawadiun itu ya bukan hanya mengingat Allah, tapi ketika kita sholat, hati kita itu merasa bahwa diri kita ketika sholat itu mengagungkan Allah. Bukan sedang mengerjakan perintahnya Allah, tetapi sedang mengagungkan Allah. Jadi wong itu atau orang itu cara mengagungkannya beda-beda untuk siapa yang diagungkan. Dalam hal seseorang mengagungkan Allah, caranya salah satunya sholat. Dengan sholat, dia merasa saya ini sedang mengagungkan Allah. Itu mutawaddiun khasyi'un. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa tawadu itu apa? Tawadu itu adalah idharut tanzil anil murotabati liman yuridu ta'dimu. Yang disebut dengan tawadu adalah menampakkan rendahnya derajat untuk orang yang mengharapkan mengagungkan sesuatu. Itu tawadu.
Dalam kaitan kita tawaduk kepada Allah berarti kita sedang merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengagungkannya. Jadi cara mengagungkan Allah yang paling benar itu begitu. Nah, sementara banyak macam orang melakukan ibadah sholat. Orientasinya macam-macam. Ada yang sholat untuk hanya masuk surga, terhindar dari neraka. Kayak kita. Ada orang sholat yang gunanya adalah untuk agar dilihat oleh orang dia sholat. Agar dia mendapatkan kehormatan bahwa dirinya adalah orang yang taat kepada Allah. Ada semacam itu. Tapi ada hamba Allah yang sholat. Yang sholatnya bertujuan adalah untuk mengagungkan Allah. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Mu'minun ini ayat pertama. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, Anda yang di mana? Ada lagi yang sholat bukan karena apa-apa, tapi ingin dicintai oleh Allah. Jadi tidak hanya mengagungkan, tapi juga ingin dicintai oleh Allah. Jadi dia melakukan sholat itu biar Allah melihat dirinya sedang mengagungkan Allah. Sehingga Allah mencintainya. Itu tujuan daripada orang yang sholat. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah melihat dan mendengar jenis dan orientasi daripada orang melakukan sholat, hendaknya kita merubah sholat kita untuk lebih baik. Sehingga pada saatnya kita di dalam posisi yang sholatnya kita untuk mengagungkan Allah dan untuk mencintai atau untuk kita dicintai oleh Allah. Jadi orang-orang yang mukmin yang beruntung itu sholatnya adalah yang khusyuk. Jadi tidak semua orang mukmin itu bisa menjadi orang yang beruntung. Yang beruntung hanya yang memiliki sifat sholatnya khusyuk. Nah, selain sholatnya khusyuk, waladina lan wong akeh hum utawi aladin anillahwi saking guneman kang ora kanggo, minal kalami saking guneman wa khairihi lan liyane kalam, atau anillahwi saking perkara kang nganggur ngunai. Minal kalam saking guneman wa khairihi lan liyane kalam iku mu'riduna berpaling mengo sapa aladin. Orang-orang mukmin yang beruntung selain dia khusyuk salatnya adalah orang mukmin yang beruntung itu pasti meninggalkan ucapan dan perbuatan yang tidak berguna. Jadi wong mukmin iku sing apik, yang beruntung adalah orang mukmin yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat atau berguna. Baik ucapan, perbuatan itu hendaknya yang berguna-berguna saja yang dilakukan. Yang tidak berguna tidak dilakukan. Ini ciri orang mukmin yang beruntung. Nabi mengatakan min husnil islamil mar'i taraku ma la ya'ni. Dari bagian kebaikan Islamnya seseorang itu bukan kopiannya yang keren, bukan bajunya yang takwa, bajune takwa wonge ora. Bukan parasnya yang ganteng, bukan parasnya yang cantik, tetapi yang bagaimana
yang imannya bagus itu bagi orang mukmin adalah orang-orang mukmin yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah. Contoh, kalau kita sedang mondok, kalau kita sedang sekolah, sesuatu yang tidak bermanfaat itu apa? Contohnya adalah nganggur, nggak mau belajar. Itu kan nggak manfaat. Tinggalkan nganggurmu, ganti dengan belajar. Contoh, kita sebagai pelajar, sebagai santri, lebih mendahulukan mana? Antara main-main atau mengaji. Dahulukan mengaji, karena mengaji banyak manfaatnya. Manfaatnya itu bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Sebab orang ngaji itu dapat ilmu dan dapat pahala. Ini ciri-ciri orang yang mukmin itu adalah orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah. Walladina hum lizakati fa'ilun. Walladina lan wong akeh hum utawi aladin. Lizakati kedue zakat. Iku fa'iluna agawe sapa aladin. Orang mukmin yang baik selanjutnya adalah orang yang mengerjakan zakat ketika dia mampu. Jadi kalau dia punya beras, lantas kemudian sudah waktunya zakat fitrah, dia kerjakan zakat. Ini adalah orang mukmin yang qad aflahal mu'minun. Orang mukmin yang dalam kategori yang beruntung. Punya beras, punya kelebihan makanan, ketika datang zakat fitrah enggak zakat. Ini tidak termasuk orang mukmin yang beruntung. Orang mukmin yang beruntung adalah ketika dia sudah wajib zakat mal, zakat profesi, zakat tanaman, zakat hewani, sudah masuk nisabnya, sudah masuk haulnya, kok enggak zakat? Nah, mukminnya tidak qad aflahal mukminun, tidak orang yang beruntung. Nah, mereka-mereka yang beruntung adalah ketika sudah masuk nisab, masuk haul, ya, pada harta bendanya, pada hewan ternaknya, maka mereka pasti akan zakat. Ini ciri-ciri orang mukmin yang masuk dalam kategori beruntung. Mu'adduna tegese kang nekaake kabeh. Walladina lan wong akeh hum utawi aladin li furujihim kedue farjine aladin iku hafiduna padha ngreksa anil harami saking perkara haram ila ala azwajihim angin kejaba ing atase bojone aladin min zaujatihim saking pira-pira bojone aladin. Termasuk ciri orang mukmin yang beruntung adalah mereka yang menjaga kehormatannya, menjaga farjinya dari perkara-perkara haram. Nah, kalau kita lihat di sini memang menggunakan lafadz farji yang dijaga. Tetapi kalau kita kembangkan, farji memang menjadi satu pusat keharaman sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam kehormatan. Namun pun juga Al-Quran kan juga mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kamu dekat-dekati perzinahan. Sehingga yang memunculkan, yang mendorong terhadap satu perzinahan ini juga harus dijaga. Ya, andai kata punya mata bisa melihat, dijaga matanya agar tidak terjerumus dalam perzinahan. Tangan juga sama. Ini enggak.
Kalau kita lihat di media-media itu sudah banyak sekali begal, bukan begal motor, bukan begal HP, tapi begal payudara. Ini ngeri. Begal payudara. Jadi payudaranya yang dibegal. Ini padahal orang sudah menjaga, tapi kemudian ada kejahatan yang modelnya kayak gini nih. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita selamat dari perbuatan tersebut. Nah, nek enggak itu, waduh, piye? Bagaimana semacam itu? Itu tidak menghargai kehormatan orang lain. Nah, begitu juga kalau pengen nggak dilecehkan oleh orang lain, tentunya kita harus menjaga pakaian kita, menjaga lekuk tubuh kita, dan lain sebagainya, sehingga orang tidak tertarik untuk menggugah kita atau menggoda kita. Nah, sebagaimana banyak cerita-cerita di Eropa sana. Di Eropa itu kan kentara sekali antara orang yang taat dengan orang yang tidak taat. Kentara sekali mana yang menjaga kehormatannya, mana yang tidak menjaga kehormatannya. Mereka-mereka yang tidak menjaga kehormatannya bisa dilihat pakai baju yang begitu minim, pakai kainnya. Nah, dalam keadaan semacam ini, itu tentu mendorong laki-laki untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Dalam kaitan ini adalah kehormatan itu tadi dirampas. Tapi bagi mereka yang menjaga dirinya dengan membalut tubuhnya dengan pakaian-pakaian yang baik, pakaian-pakaian muslim, ini dihormati di Eropa itu. Mau goda itu takut. Nah, sementara kalau dilihat di Indonesia, biarpun pakai baju yang sudah muslimah, itu banyak yang mau melecehkan. Itu artinya apa? Mereka nggak takut itu. Kalah dengan kawan-kawan atau mereka yang ada di Eropa. Ya. Kalau yang modelnya tertutup begitu, orang-orang Eropa takut untuk menggodanya, takut untuk melecehkannya. Nah, kalau di Indonesia ditutup nggak ditutup, podo wae diembat. Itu artinya di Indonesia lebih sadis ya. Begal-begal semacam itu menunjukkan lebih sadis, lebih tidak terhormat dibanding orang Eropa. Ya, menjaga farjinya dari perkara haram. Nah, farji itu untuk siapa sih? Kehormatan itu untuk siapa sih? Ya hanya untuk istri dan suami kita. Jangan untuk orang lain. Maka disinilah kemudian Islam itu membangun kehormatan manusia melalui menjaga harga diri manusia dan kehormatan manusia yang diperintahkan oleh Islam itu. Kalau di agama lain memang mungkin ada, tapi tidak begitu nampak ke permukaan. Terbukti ya di Eropa notabene masyarakatnya beragama, tapi kemudian kamu lihat auratnya begitu. Di Jepang, di mana dan lain sebagainya itu sama, bahkan dilegalkan, bahkan didukung. Bahkan kemudian tidak dianggap modernis, tidak dianggap orang yang atau bahkan dianggap eksklusif ketika seseorang menutup tubuhnya. Ya, dianggap eksklusif. Nah, hal ini tentunya seolah-olah ya agama mereka tidak melarangnya, melarang untuk membuka aurat mereka. Nah, di Islam selalu diperintahkan untuk menutup auratnya. Karena aurat-aurat dan juga farji itu dan juga kehormatan itu hanya milik suami dan istri. Nah, kalau kepada suami dan istri apa yang kita miliki yakni berupa kehormatan itu tidak apa-apa kita kasihkan kepada mereka. Ataupun juga auma malakat utawa
perkara malakat kang den miliki. Apa aimanuhum pira-pira lemee aladin. Aisarori tegese pira-pira lemee ngono ya. Nah, farji kita kemudian kehormatan kita ini juga boleh selain untuk istri, tapi boleh untuk budak kita. Jadi kalau dulu di zaman dulu budak itu boleh disetubuhi tanpa pernikahan. Nah, oleh karena itu boleh kita menyetubui budak kita. Nah, sekarang karena Islam tidak memperbolehkan, kemudian budak itu tidak ada. Nah, kalau tidak ada, tidak boleh memperbudak orang lain dan mengatakan enggak nikah menyetubuhi perempuan yang dianggap budak tidak apa-apa. Ini tidak boleh. Nah, budak itu yang boleh disetubuhi adalah budak perempuan, sehingga sayyidah atau pemilik budak perempuan yang memiliki budak laki-laki tidak boleh menyetubuhi budak laki-laki. Itu begitu. Nah, kenapa kok diperbolehkan menyetubuhi budak? Ya karena dulu sebelum Islam datang sudah ada hukum yang berlaku di kaum jahiliyah menerapkan perbudakan, di mana perbudakan dianggap sebagai barang. Bisa diperjualbelikan dan bisa digunakan sebagai pekerja, bahkan bisa disetubuhi itu. Nah, dalam kaitan itu kemudian Islam tidak menghapus perbudakan secara langsung, tetapi dihapus dengan cara pelan-pelan, dengan janji-janji Allah. Bagi mereka yang memerdekakan budak, insya Allah akan dimerdekakan mereka dari api neraka. Nah, itu salah satu upaya menghapus perbudakan. Yang lain contohnya adalah kafaratul jima ya. Pada saat bulan puasa bagi mereka yang melakukan hubungan intim pada saat bulan puasa tanpa membatalkan dulu, maka laki-lakinya diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk memerdekakan budak. Kalau tidak mampu, maka membayar memberi makanan bagi orang miskin. Kemudian kalau tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini upaya-upaya Islam menghapus perbudakan. Nah, kenapa kok tidak langsung dihapus oleh Al-Quran ini loh? Pertanyaan semacam ini yang kemudian kita menganggap bahwa Islam itu adalah rahmah. Dalam memberi syariat itu tidak langsung, tidak jebret begitu, tidak. Tapi dengan tadrij, pelan-pelan. Coba bayangkan kalau seandainya Islam itu datang kemudian melihat atau merespon budaya dan kebiasaan masyarakat langsung dihapus begitu saja, niscaya tidak ada yang masuk Islam. Contohnya Homer. Homer ketika Islam datang, Islam tidak langsung menghapuskan dan mengharamkan Homer. Islam pada saat itu masih memperbolehkan, terbukti ayat Al-Quran mengatakan wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Kamu jangan mendekat-dekati sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Artinya pada saat itu ketika mereka mabuk minum Homer masih boleh. Tapi jangan sampai sholat, karena kalau sudah sholat mabuk, bocah bismillah jadi gombal cinta nanti kan gitu kan. Ya, baca bismillahnya sudah tidak teratur. Namun kemudian setelah memahami betapa buruknya orang yang minum Homer dan pada saat itu mabuk, masyarakat Arab pada saat itu Islam mengharamkan ya dengan menurunkan sebuah ayat
innamal khamru wal maisiru wal angsobu rijsun min amali syaiton fajtanibu la'alakum tuflihun atau tatakun itu. Itu begitu. Jadi dihapuskan, diharamkan khamr itu dengan menyamakan khamr keharamannya dengan apa tadi, kedudukannya dengan apa tadi, main judi, terus innamal khamru wal maisiru wal angsobu, ya, menyembah berhala dan lain sebagainya, itu setara dengan perbuatan-perbuatan itu. Artinya haram tadi, fajtanibu. Allah melarangnya. Jauhilah kata Allah begitu. Nah, itulah Islam begitu. Nah, dalam dakwah Islamiyah tentunya kita harus mengikuti caranya Allah, ngono loh. Jangan langsung orang diminta untuk langsung beriman kepada Allah. Jangan, enggak mungkin bisa. Ya harus pelan-pelan, harus dikasih pengetahuan dulu. Harus kemudian kita contohkan yang baik-baik, ya, baik ucapan kita ataupun perbuatan kita kepada mereka. Nah, dalam kaitan itu setelah semacam itu kok nggak masuk Islam juga, ya udah, walana a'maluna walakum a'malukum, ojo dibakar, ojo dibom. Karena dalam Islam itu tidak ada la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Gak boleh memaksa-maksa agama orang lain untuk masuk Islam, tidak boleh. Bom di gereja-gereja itu cara memaksa agama orang lain untuk masuk agama kita. Itu tidak boleh begitu. Tadi Al-Quran mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi dakwah tetap boleh, kan gitu. Maksudnya dakwah itu tetap harus dilakukan. Tapi dengan cara apa? Dengan cara Al-Quran. Pelan-pelan tadi. Nah, itu begitu. Nah, andai kata Allah memaksa hamba-hambanya untuk masuk Islam, tentu dalam kaitan ini boleh. Tentu dalam kaitan ini Allah bisa, kan gitu kan? Tapi Allah tidak melakukannya. Artinya apa? Allah menciptakan makhluk, kemudian menciptakan panduan bagaimana hidup yang baik. Apa itu yang diciptakan oleh Allah? Yakni berupa Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu kalamullah al-mu'zi, maka saya katakan diciptakan gitu. Tapi sebetulnya tidak diciptakan ya, tapi diturunkan, itu istilahnya lah. Diturunkan itu. Jadi diciptakan manusia, diturunkan Al-Quran, risalah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian hal ini monggo, sing ikut Nabi monggo ikut. Sing enggak, ya wes karepmu. Yang penting saya sudah nurunkan Al-Quran dan Nabi dan juga risalahnya untuk kamu. Kamu ikut enggak ikut, nanti ada konsekuensi sendiri. Apa konsekuensinya? Yang ikut pasti akan masuk surga, yang tidak ikut pasti masuk neraka. Itu begitu. Nah, ternyata dari beribu atau berjuta-juta atau beratus atau bertriliun-triliun manusia, gak banyak yang mau ikut Nabi dan ikut Al-Quran. Ya sudah, gak masalah. Berarti nanti kita yang ikut Nabi dan ikut Al-Quran masih punya banyak tempat di surga. No. Yang gak ikut ya gak apa-apa, yang gak ikut ya gak apa-apa gitu. Itu bukti Allah tidak memaksakan keimanan kepada orang-orang yang tidak mau beriman. Andai kata Allah mau memaksakan, tentu semuanya akan beriman. Tapi Allah tidak mau memaksakan. Nah, kalau Allah gak mau memaksakan, kok kamu mau jadi Tuhan? Memaksakan kehendak, seolah-olah kamu jadi Tuhan itu. Seolah-olah kamu yang menciptakan manusia, yang memaksa manusia untuk masuk Islam. Itu. Fa'innahum khairu ma'lumin. Nah, itu boleh farji kita itu diperuntukkan hanya untuk istri dan suami kita dan juga untuk budak-budak kita. Fa'innahum mongko sak temene siapa?
Alladin iku khairu maklumin. Iku khairu maklumin gitu ya. Apa ya? Lewat dulu. Fi ityanihim ing dalam jelasake sarori ya. Faman mongko utawi sopane wong iku ibtaho lacut sapa man waro adalika ing dalam saliyane mengkono-mengkono ing dalam liyane arahe mengkono-mengkono azwaj min zaujati saking siapa namanya? Ibtaho itu melewati batas ya. Faman mongko utawi sopane wong iku ibtaho nglewati batas sapa man waro adalika ing liyane azwaj minazaujati saking saliyane bojo pira-pira bojo wasarori lan pira-pira budak amat kal istimnai kaya amrih metumani biadihi kelawan tangane man fi ityanihi ing dalem onone azwaj wa amat faulaika mongko utai mengkono aladin iku hum ya aladin iku aladuna pira-pira wong kang lewati batas al mutazawijuna tegese wong kang lewati batas ilama maring perkara layahilu kang ora halal apa malaum kedue aladin barang siapa yang mereka sudah mempunyai istri sudah mempunyai budak kemudian kok mereka istimna. Ya, kalau istimta itu bercumbu, kalau istimna itu mengeluarkan mani. Dengan apa? Biadin, dengan tangan. Nah, orang yang semacam ini tentu melewati batas. Jadi untuk mengeluarkan mani itu sudah ada caranya, kan gitu. Untuk memenuhi hasrat seksual itu ada caranya dalam Islam. Kok ada orang memenuhi seksualitasnya, kebutuhan seksualitasnya dengan tidak menggunakan cara yang ditetapkan oleh Islam? Maka orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang melewati batas. Bahasamu wong sing rakus. Paham? Sudah ada ketetapannya, sudah ada hidangannya. Kok milih yang lain dengan alasan rumput tetangga lebih hijau dari rumput saya. Itu model piye itu. Nah, kalau yang pakai tangan ini tentu tidak istilahnya itu kan gitu. Tangannya itu lebih asiknya daripada istrinya. Hal yang semacam ini melewati batas. Ya kan gitu. Ya sudah ada makanan kok nyari makanan yang lain. Itu begitu. Jadi melewati batas. Nah, yang melewati batas semacam ini loh Allah enggak suka. Allah enggak suka karena belum tempatnya. Sifat manusia itu kan itu tadi rakus itu. Podo lho, OT ya bakwane ku podo karo bakwane apa yang dibuat oleh istri dan yang dibuat oleh tetangga. Kok milih yang dibuat oleh tetangga? Jare luwih enak. Dikai apa iki? Masakannya begitu. Neng omahe iku kacang. Neng gone tonggone ya kacang, tapi kok lebih enak makan tae tonggone. Atau sebaliknya, di rumah itu ayam, ya, ayam muda. Neng tae tonggone iku lho kacang, kangkung, kok milih mangan tae tonggone iku lho. Lebih ya itu tadi yang disebut dengan manusia memiliki sikap atau sifat yang berlebihan tadi itu. Di dunia itu tidak bisa kita bersikap dan bersifat
berlebihan. Kalau di akhirat boleh, ya kan? Karena tempat kita adalah di akhirat. Di dunia ini hanya ujian-ujian saja. Layak enggak kita masuk ke surga? Mukmin atau manusia yang layak untuk masuk surga itu diseleksi sama Tuhan, sama Allah dengan cara menerapkan syariat. Maka mereka yang mampu menahan diri untuk menjalankan syariat, tentu mereka ini orang yang paling layak untuk masuk surga. Sebaliknya, nggak masuk surga, nggak layak masuk surga. Nah, jadi sikap manusia itu berlebihan dan kita harus menjaga berlebihan tersebut. Ikuti jalan batas-batas yang telah dibataskan oleh Allah. Itu tadi kalau mau menyalurkan kebutuhan seksualitas kita, tentu kita harus menikah. Jangan yang lain-lain. Waladina lan wong akeh hum utawi aladin li amanatihim kedue amanati aladin jami'an halis kabehane wa mufrodan lan ijen-ijen wa ahdihim lan janjine aladin fima ing dalam perkara bainahum ing dalam antarane aladin au fima utawa ing dalam perkara bainahum ing dalam antarane aladin wa bainallah lan ing dalam antarane Allah minas sholatin saking salat wa khairiha lan liyane salat iku raun jaga sapa aladin hafiduna tegese jaga sapa aladin. Orang-orang mukmin yang sukses, yang beruntung adalah kesekian kalinya adalah mereka yang menjaga amanat dan janji-janjinya. Baik amanat yang diberikan oleh manusia kepadanya, baik janjinya kepada manusia yang lain, atau amanat yang diberikan oleh Allah kepadanya atau janjinya kepada Allah, itu dijaga semua. Dikasih amanat, disuruh mendidik santri-santri, dipegang. Dikasih amanat menjadi seorang guru, mengajar di sekolah, mengajar di dunia, dipegang. Enggak ditinggalkan. Dikasih amanat jadi pengurus, dipegang. Enggak ditinggalkan. Wayane ngobrak-ngobrak. Ojo sampai enggak diobrak. Mosok jadi pengurus harusnya mengobrak, diobrak-obrak. Nah, itu tidak amanah. Nah, kalau tidak amanah berarti tidak termasuk alladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Kalau sudah tidak semacam itu berarti juga tidak termasuk dalam golongan qad aflahal mu'minun. Itu begitu. Dikasih amanat pegang. Janji-janji yang pernah diberikan, yang pernah diungkapkan, lakukan. Nah, maka dalam keadaan semacam ini menepati amanat, menjaga amanat, menepati janji itu adalah bagian daripada orang mukmin yang beruntung. Jadi sikap orang mukmin yang beruntung. Waladin lan wong akeh hum utawi aladin ala salatihim ing atase salate aladin jami'an hale sekabehane wa mufrodan lan ijen-ijene iku yuhafiduna njaga sapa aladin yukimuna jumenengake sapa aladin ha ing salat fi auqati ha ing dalam waktune salat. Termasuk juga orang-orang yang beriman yang beruntung adalah mereka menjaga salat mereka, tidak ditinggalkan salat mereka, ya. Nah, orang-orang yang tadi di awal sampai akhir ini disebutkan, ulaika utawi mengkono-mengkono aladin. Hum yo aladin iku alwarithuna piro-piro kang warisi. La khairihim duduk liyane aladin.
alladzina tegese wong akeh yarithuna kang warisi sapa aladin al firdausa ing surga firdaus. Wa huwa uta firdaus iku jannatun surga a'lal jinan kang luweh tinggi-tinggine atau dhuwur-dhuwure surga. Wahum utawi alladin iku fiha ing dalam firdaus iku khaliduna wong kang langgeng kabeh fidzalika ing dalam mengkono-mengkono ulaik iku isyaratun isyarah ilal ma'adi maring kon bali. Wa yunasibuhu lan den den nisbatake apa ing wa yunasibuhu lan nisbatake ing dalik apa dzikrul mabda'i nutur nggon kawitan ba'dahu ing dalem sawise dalik. Orang-orang yang telah disebutkan tadi mereka adalah pewarisnya Allah untuk menduduki tempat yang indah yakni surga Firdaus. Jadi mereka besok pewarisnya Allah untuk mewarisi surga-surganya Allah. Di surga tersebut yakni surga Firdaus itu mereka akan selamanya di sana. Di mana kita tahu bahwa surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi di antara surga-surga yang lain. Sehingga kalau kita simpulkan, kalau kita bisa menjadi mukmin yang disebutkan tadi, maka kita akan menempati surga Firdaus dan sebagai mukmin yang beruntung. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbi fangfa'na wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fitori qatim wa mu'afati minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya indah hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin bi barakatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.